Selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita coba kupas tuntas buku klasik Robert Cialdini, Influence. Pernah nggak sih Anda merasa bilang ya, padahal sebenarnya, nggak terlalu ingin? Sering itu terjadi. Nah, buku ini nih yang coba jelaskan kenapa kita bisa begitu. Misi kita kali ini ya, membekali Anda dengan pemahaman soal pemicu-pemicu psikologis, kadang disebut senjata pengaruh, gitulah, Betul. yang sering dipakai buat memengaruhi keputusan kita, seringnya tanpa kita sadar lagi. Yuk, kita bongkar bareng-bareng. Persis. Yang menarik dari Cialdini ini ya, dia itu mengidentifikasi pola-pola respons otomatis kita. Semacam program klik jalan gitu di kepala kita. Klik jalan ya, oke. Begitu ada pemicu tertentu dari luar, programnya langsung aktif. Nah, kita akan lihat contohnya banyak nih. Oke, kita mulai dari konsep pola tindakan tetap atau respon klik jalan tadi. Contoh klasik dari Cialdini kan soal induk kalkun itu. Iya, yang soal suara cicit. Betul, dia itu naluri banget merawat anaknya kalau dengar suara cicit. Tapi lucunya, bahkan kalau suara itu datang dari boneka musang kutub, musuh bebuyutannya, tetap aja dirawat. Hanya karena suara itu ya, pemicunya. Iya, ternyata kita manusia juga punya loh tombol-tombol otomatis kayak gitu. Ingat nggak eksperimen mesin fotokopi Xerox? Kalau orang cuma nanya, boleh saya pakai mesin Xerox? Gitu aja. Yang nurutin cuma sekitar 60%. Standar lah ya. Tapi begitu ditambah kata karena, jadi boleh saya pakai mesin Xerox karena saya harus bikin salinan. Langsung melonjak jadi 93%. Padahal alasannya ya jelas banget kan, mau pakai mesin fotokopi ya pasti buat bikin salinan. Iya, alasannya nggak penting sebenarnya. Kata karenanya itu yang jadi pemicu otomatisnya. Satu kata doang loh. Nah, ini nunjukin banget kecenderungan kita pakai jalan pintas mental. Ngomong-ngomong soal jalan pintas, ada prinsip lain yang erat kaitannya. Prinsip kontras. Prinsip kontras, gimana tuh? Gini, cara kita menilai sesuatu itu sangat dipengaruhi sama apa yang kita alami tepat sebelumnya. Contoh gampangnya di toko baju. Sering kan ditawarin jas atau setelan yang mahal dulu, Oh iya, iya. baru setelah itu ditawarin kemeja atau sweater yang harganya ya di bawahnya. Nah, setelah lihat harga jas, katakanlah 5 juta, harga sweater 950.000 jadi terasa lebih. Lebih masuk akal gitu ya, lebih murah kesannya. Betul. Padahal kalau sweater itu ditawarin pertama kali, mungkin kita mikir, wah mahal juga ya 950.000. Urutan itu penting banget. Jadi emang sengaja ya, strategi itu. Mirip sama cerita surat si Sharon ke orang tuanya di buku itu kan? Iya, contoh bagus itu. Dia cerita yang serem-serem dulu, kebakaran asrama lah, gegar otak lah, padahal bohong semua, baru di akhir dia kasih kabar sebenarnya nilai kimianya jelek. Iya, dibanding kebakaran sama gegar otak. Nilai kimia jelek jadi kayak, syukurlah cuma itu. Kontrasnya bikin masalah sebenarnya jadi terasa kecil. Pinter banget manfaatinnya. Nah, selain kontras, ada lagi nih yang kekuatannya, wah luar biasa bikin kita susah nolak. Namanya aturan timbal balik. Oh, resiprositas. Ini salah satu yang paling kuat memang. Kita itu punya dorongan kuat banget buat membalas apa yang udah orang lain kasih ke kita. Ada kan eksperimen kirim kartu Natal ke orang asing? Iya. Itu klasik juga. Hasilnya kan banyak yang balas kirim kartu, padahal mereka nggak kenal sama sekali siapa pengirimnya. Luar biasa. Aturan ini tuh udah kayak mendarah daging di masyarakat kita ya. Dari kecil kita diajarin kalau dikasih sesuatu harus balas budi. Orang yang nggak gitu kan dicapnya jelek, benalu lah, nggak tahu terima kasih. Ya, ada sanksi sosialnya. Nah, yang lebih menarik lagi, kekuatan utang budi ini bisa ngalahin rasa suka atau nggak suka kita secara pribadi loh. Ada studi Joe Rogan, ingat? Yang eksperimen Coca-Cola sama tiket undian itu? Oh iya, yang dia kasih Coca-Cola gratis. Betul. Subjek penelitian yang dikasih Coca-Cola gratis sama si Joe, padahal mereka nggak minta loh. Akhirnya beli tiket undian dari Joe 2 kali lipat lebih banyak. 2 kali lipat? Wow. Dan ini kuncinya. Terlepas dari apakah mereka suka sama si Joe atau enggak, rasa nggak enak karena udah nerima budi itu ngalahin perasaan personal ke Joe. Wah, jadi rasa suka atau nggak suka itu nggak ngaruh ya kalau kita udah ngerasa utang budi. Meskipun pemberian awalnya nggak kita minta. Contoh tentara Jerman di PDI itu juga, yang batal nawar musuh gara-gara dikasih roti, itu nunjukin kuatnya aturan ini ya. Banget. Kekuatan yang fundamental dalam interaksi manusia. Oke. Prinsip berikutnya nih, komitmen dan konsistensi. Ini juga kuat banget.
Dorongan untuk konsisten ya? Iya, kita punya dorongan dari dalam diri buat bersikap konsisten, dan juga terlihat konsisten di mata orang lain, sama apa yang udah pernah kita bilang atau lakuin. Sekali kita ambil sikap atau bikin komitmen, Rasanya ada tekanan gitu ya, dari dalam maupun dari luar, buat terus berpegang sama komitmen itu. Ini nyangkut ke citra diri kita juga. contohnya itu penjudi pacuan kuda. Mereka jadi lebih yakin sama pilihan kudanya setelah taruhannya dipasang, bukan sebelumnya. Karena tindakannya memasang taruhan sudah jadi komitmen. Atau peserta seminar mahal kayak Transcendental Meditation itu. Setelah bayar mahal, mereka cenderung nolak dengerin kritik soal seminar itu. Kenapa? Ya biar tindakan mereka bayar mahal, kelihatan konsisten sama keputusannya. Mereka harus yakin itu keputusan benar. Nah, kunci dari prinsip ini itu komitmen awal. Dan komitmen yang paling efektif mengikat kita itu biasanya yang sifatnya aktif. Aktif, maksudnya? Dilakukan, bukan cuma dipikirin aja. Terus, sifatnya publik alias diketahui orang lain. Butuh usaha buat melakukannya. Dan yang penting, dirasa sebagai pilihan bebas, nggak ada paksaan kuat dari luar. Oh, oke. Aktif, publik, butuh usaha, dan pilihan bebas. Semakin banyak unsur itu ada, semakin kuat dorongan kita buat konsisten sama komitmen awal itu. Contoh paling jelas mungkin taktik yang dipakai ketawanan Perang Amerika di Korea itu ya. Oh, yang diminta nulis itu. Iya, awalnya mungkin cuma diminta nulis pernyataan kecil pro-komunis yang kelihatannya sepele. Tapi begitu itu ditulis, itu kan tindakan aktif, terus dipublikasikan, itu jadi publik. Itu jadi komitmen yang mengikat ya? Betul, itu pelan-pelan bisa mengubah citra diri si tawanan dan memicu mereka buat kolaborasi lebih lanjut biar tetap kelihatan konsisten sama apa yang udah mereka tulis. Polanya mirip ya sama studi papan iklan Drive Carefully yang gede banget itu? Iya, yang dipasang di halaman rumah. Warga yang beberapa minggu sebelumnya cuma diminta tanda tangan petisi kecil soal keindahan lingkungan, itu kan komitmen kecil, publik, aktif, ternyata 76% lebih mungkin setuju pasang papan iklan raksasa yang jujur aja jelek itu di halaman rumahnya. Demi apa? Demi konsisten sama citra diri baru mereka sebagai warga negara yang peduli yang udah mereka tunjukin lewat tanda tangan petisi itu. Luar biasa efek komitmen kecil itu ya. Dan ini juga bisa menjelaskan kenapa ritual inisiasi yang sulit, kadang menyakitkan, kayak ospek berat di kampus atau pelatihan militer yang keras, itu malah sering bikin loyalitas anggotanya makin tinggi. Justru karena susah ya. Justru karena susah. Usaha keras yang udah mereka keluarin itu memperkuat komitmen internal mereka ke kelompok itu. Mereka jadi lebih bangga dan terikat. Usaha sama dengan komitmen yang lebih dalam. Jadi kesimpulannya apa nih dari semua ini buat pendengar kita? Kita semua kan punya program mental otomatis ini ya. Jalan pintas buat bantu kita hadapi dunia yang kompleks ini. Betul, itu untuk efisiensi sebetulnya. Tapi masalahnya, program ini punya tombol pemicu yang bisa ditekan sama orang lain untuk kepentingan mereka. Jadi, mengenali prinsip kayak kontras, timbal balik, sama komitmen konsistensi ini jadi langkah awal. Supaya kita lebih sadar ya, supaya nggak gampang terpengaruh secara otomatis gitu aja. Ya bener banget, dengan kesadaran ini, kita bisa mulai membiasakan diri bertanya sebelum ambil keputusan. Saya setuju ini karena alasannya memang kuat, atau jangan-jangan cuma karena saya merasa utang budi ya? Atau, saya lanjutin ini karena emang pengen, atau cuma karena pengen kelihatan konsisten aja sama omongan saya kemarin. Pertanyaan-pertanyaan reflektif kayak gitu bisa jadi rem yang bagus. Oke, sebagai penutup nih, mungkin ada sedikit bahan renungan buat Anda bawa pulang. Di tengah dunia yang serba cepat, penuh informasi kayak sekarang, ketergantungan kita sama jalan pintas mental ini kayaknya bakal makin besar kan? Kemungkinan besar begitu ya, karena kita butuh cara cepat untuk memproses semuanya. Nah, pertanyaannya jadi, gimana caranya kita bisa tetap memanfaatkan efisiensi jalan pintas ini tanpa jadi korban dari orang-orang yang mungkin ingin mengeksploitasinya? Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut.